Kontrakan ini bukan cuma ditinggali manusia, tapi juga doa-doa yang tak pernah selesai dan dosa-dosa yang menolak pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan saya bertanya. Apakah kalian percaya bahwa ada tempat yang menyimpan jejak tangisan bahkan setelah orangnya pergi? Malam ini, dengarkan baik-baik. Karena cerita ini bukan sekadar horor, melainkan peringatan bahwa tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Sahabat semua, sebelum kisahnya semakin dalam, silakan tekan tombol like, pin, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah, share ke keluarga atau sahabat, siapa tahu cerita ini menjadi pengingat bagi mereka. Tulis di kolom komentar ya. 1. Kalian menyimak dari daerah mana? 2. Tuliskan sholawat atau doa yang paling sering kalian panjatkan sepanjang hidup dan paling kalian cintai. Biarlah kolom komentar kita menjadi ladang pahala, bukan sekadar tempat diskusi. Kontrakan itu berdiri di ujung gang buntu. Lampu jalan terakhir mati entah sejak kapan. Saat malam turun, gang itu seolah terputus dari dunia. Sunyi, lembab, berbau tanah basah meski tak hujan. Orang-orang jarang lewat. Anak-anak yang biasa bermain petasan pun akan berbelok sebelum sampai ujung gang. Bangunannya sederhana. 1 pintu, 1 jendela kecil berjeruji, atap seng berderit tiap angin berembus. Cat hijau pucatnya kusam, seperti daging lama terendam air. Di dinding luar, bekas telapak tangan kecil tertutup cat lama. Seolah seseorang pernah mencoba keluar dari dalam tembok. Aku pindah ke sana karena hidup tak memberi banyak pilihan. Pekerjaan hilang, tabungan menipis. Harga sewanya terlalu murah. Pemiliknya lelaki tua, mata cekung, suara parau. Saat menandatangani perjanjian, tangannya dingin seperti es. Kamu tinggal sendiri? Iya. Ia terdiam lama lalu menyerahkan kunci. Kalau dengar suara anak kecil, jangan dicari. Aku tertawa kecil. Dia tidak. Hari-hari pertama tampak normal, tapi ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Udara di dalam kontrakan selalu terasa berat. Jam dinding sering berhenti sendiri tepat pukul 3.13, meski baterai diganti berkali-kali. Malam hari, aku sering terbangun dengan perasaan diawasi. Bukan dilihat, diawasi. Malam ketiga, terdengar langkah kecil di ruang tamu. Pelan, tenang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak ada bayangan di bawah pintu. Namun aku tahu ada sesuatu di sana. Tok, tok, tok. Aku diam. Ketukan berubah jadi gesekan, seperti kuku panjang menyeret kayu. Aku menutup mata, membaca doa seingatku sampai suara itu menghilang. Paginya, 3 goresan panjang di pintu. Dalam. Kayu terkupas seperti dicakar dari luar. Sejak itu, kejadian aneh semakin sering. Air keran mengalir sendiri, keruh berbau besi. Cermin berembun meski aku tak mandi. Di balik embun, bekas tangan kecil, 5 jari, terlalu kecil untuk orang dewasa. Lalu aku mendengar tangisan. Awalnya samar, lama-lama jelas, anak kecil, terseduh penuh ketakutan. Datangnya dari dalam dinding, berpindah-pindah. Tetangga menghindar, hingga suatu sore, ibu tua pemilik warung berbisik. Dulu rumah keluarga, suami, istri, 2 anak. Yang kecil sering nangis. Lalu, yang keluar cuma suaminya, bajunya penuh tanah. Katanya keluarganya sudah tenang. Malam ke-7, sunyi tak wajar. Lampu ruang tamu menyala sendiri. Pintu kamar terbuka.
berdecit panjang. Di ruang tamu berdiri seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajah. Gaun putih sobek dan kotor. Ujungnya basah oleh sesuatu yang hitam. Kakinya menggantung beberapa senti dari lantai. Di belakangnya 2 anak. Yang satu memeluk perut berlubang, yang satu lagi tanpa mata. Perempuan itu berbicara tanpa membuka mulut. Rumah ini lapar. Anak tanpa mata melangkah maju. Kami sudah lama di sini. Dinding berdenyut seperti jantung. Bau tanah dan darah memenuhi ruangan. Dari lantai muncul retakan. Doa terpotong, jeritan tercekik, tangisan tak selesai. Aku lari. Pintu terasa jauh, lorong memanjang tanpa akhir. Saat akhirnya keluar, pintu ditutup keras di belakangku. Pagi harinya aku kembali dengan orang-orang. Kontrakan tampak normal. Barang-barangku tertata rapi, seolah aku tak pernah pergi. Namun di dinding kamar ada tulisan baru. Terima kasih sudah mengisi. Kontrakan itu masih disewakan, selalu murah, selalu kosong. Dan tiap malam, dari ujung gang buntu, terdengar tawa anak kecil, menunggu siapa yang pulang berikutnya. Dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Hadis Rasulullah, Idza matal insanun qata'a amaluh illa min thalathah. Jika manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama. Imam Al-Ghazali rahimahullah, arwah tidak tersiksa oleh tempat, tetapi oleh dosa yang tak ditebus dan doa yang dilupakan. Sahabat semua, kisah ini berakhir di sini. Namun pesannya tidak berhenti malam ini. Tidak semua rumah kosong karena ditinggalkan manusia. Ada yang kosong karena tidak pernah didoakan. Ada yang sunyi karena Allah tidak diingat di dalamnya. Jika suatu hari kalian memasuki tempat baru, rumah, kontrakan, atau bahkan perjalanan hidup, jangan hanya membawa barang, bawalah zikir, doa, dan tawakal. Karena sejatinya, yang paling ditakuti bukan makhluk yang tak terlihat, melainkan hati yang lupa berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaqta, wa nas'aluka sakinatal qalbi, wa nuras sadri, wa hifdzaka fil ghaibi wasyahadati. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala keburukan ciptaanmu. Karuniakanlah ketenangan hati, cahaya di dada, dan penjagaanmu di saat kami sendiri maupun bersama orang lain. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.